Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang saya rasa tema yang cukup penting, yaitu mengenai dosa yang berulang-ulang dilakukan oleh seorang hamba. Apakah dosa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang taubat itu sendiri, perlu kita ketahui Allah yang kita sembah, Allah yang memberikan nikmat rezeki kepada kita siang dan malam, dan kemudian kita berbuat dosa kepadanya, itu dinamai dengan At-Tawwab. Allah dinamai dengan At-Tawwab, sebagaimana Allah sebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah ayat ke-37, di mana Allah mengatakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam beliau menerima beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah memberikan taubat atau menerima taubat dari Adam, dan dia Allah huwat tawwabur rahim. Allah itu Tawwab. Apa itu Tawwab? Nanti akan kita jelaskan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nasr, dalam surah At-Taubah ayat ke-104. Cek lebih jelas suaranya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-104, alam ya'lamu annallahu wa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhus shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Tidaklah kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan dia pula yang mengambil sedekah-sedekah, dan Allah Subhanahu wa taala huwat tawwabur rahim. Dan juga dalam surat An-Nasr Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, dan juga disebutkan dalam ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan At-Tawwab. Nah, apa itu At-Tawwab? At-Tawwab disebutkan oleh para ulama, ya, makna ismi fi haqqillah. At-Tawwab, makna dari nama ismi bagi Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Fama min abdin asahu, dan tidak ada seorang hamba pun yang dia berbuat maksiat kepada Allah, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, tetapi ketika dia menginginkan untuk bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepadanya pintu-pintu rahmatnya. Di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah mengajarkan kepada kita begitu besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan nikmat kepada kita, yang nikmat Allah itu nggak bisa kita hitung. Sesusah apapun hidup kita, sesulit apapun hidup kita, sesempit apapun hidup kita, tetap itu masuk ke dalam keumuman firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ayat ini konteksnya bukan hanya kepada orang kaya.
Ayat ini konteksnya bukan hanya orang yang diberikan kelapangan, orang yang paling kere pun di muka bumi ini, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu tetap tidak bisa dihitung. Iya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal yang seharusnya seseorang bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang jelek. Tapi subhanallah, bersamaan dengan itu dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat. Iya. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menutup segala pintu-pintu kebaikan kepada orang tersebut? Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepadanya taubat. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepadanya agar dia memohon ampun kepadanya. Tapi beda halnya ketika kita bermuamalah dengan manusia. Disitulah kita akan mengetahui bagaimana keagungan dan kebesaran Allah. Disitulah kita menyadari bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ketika ada seorang manusia, dia suka membantu saudaranya, ia memberikan uang, memberikan pekerjaan, memberikan kehidupan, yang kalau seandainya orang yang dia bantu ini sekali saja berbuat kesalahan kepada orang yang membantu, dikhianati, disakiti hatinya, ya mungkin dia akan mengungkit semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia berikan. Tega kamu ini kepada saya yang mengambil kamu dulu di panti asuhan, saya sekolahkan kamu sampai kepada tingkat pendidikan yang tertinggi, kamu sekarang sudah berhasil, sudah sukses, dan kemudian ini yang kamu perlakukan kepada saya. Ya, mungkin dia akan memutuskan hubungan yang mana pemberian Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak dari pemberian dari orang yang kita sebutkan tadi. Bahkan pemberian yang diberikan oleh manusia tersebut kepada yang lainnya itu juga sebenarnya pemberian Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu ketika ada hambanya yang bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu ketika hambanya kembali kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala itu senang ketika hambanya bertaubat kepadanya dari dosa dan maksiat yang mereka lakukan, sebagaimana diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah mengatakan, "Nam, Allahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahalatihi bi ardil falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa ayyasa minha fa ata syajarah fattaja'a fi dhilliha qad ya'isa min rahilatihi fabainana huwa kadhalik idh huwa biha qa'imatun indahu fa akhadha bi khatamiha thumma qala min shiddatil farh Allahumma anta abdi wa ana rabbuk wa akhta'a min shiddatil farh." Rasulullah SAW menyebutkan Allah itu lebih bahagia, lebih senang taubatnya seorang hamba ketika dia bertobat kepadanya melebihi dari seorang laki-laki yang dia berjalan di padang pasir dengan kendaraannya, yang kemudian tiba-tiba ketika dia tidur dan dia bangun dari tidurnya, kendaraannya sudah hilang. Ya, kendaraannya, makanannya, semua bekal kehidupannya sudah hilang. Padang pasir, siapa yang akan bisa membantu dia? Di mana dia akan berteduh? Mana makanan akan dia bisa dapatkan? Tapi subhanallah, di tengah-tengah dia menunggu kematiannya, tiba-tiba hewannya itu kembali. Ya, detik-detik dia membutuhkan makanan, disitulah hewannya kembali. Kemudian saking bahagia dan senangnya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan sementara aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya, dia tidak terkontrol apa yang dia ucapkan. Antum bisa bayangkan bagaimana bahagianya orang ini? Antum bisa bayangkan bagaimana senangnya orang ini? Dan Allah yang maha perkasa, Allah yang maha agung, yang Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Allah tetap mulia, apakah kita ibadahi ataukah kita tidak ibadahi. Ya, lebih senang ketika ada hambanya bertaubat kepadanya. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada mereka? Allah yang Maha Perkasa ingin melihat ada rintik, ada tetesan air mata yang mengalir di matanya. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat agar hamba itu bisa kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin mendengar tangisannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah enggak butuh dengan amalan kita. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam, ketika seseorang diberikan ujian dan diberikan cobaan oleh Allah, dia tidak kembali kepada Allah, justru dia semakin jauh dari Allah, maka jauhnya dia dari Allah sebenarnya musibah itu lebih besar daripada musibah yang diberikan tadi. Bisa difahami? Jadi subhanallah, saking senangnya Allah Subhanahu wa taala hambanya bertaubat, Allah memberikan ujian kepada kita agar kita kembali kepadanya. Subhanallah. Tapi kalau seandainya dengan kondisi seperti ini kita juga tetap enggan untuk bertaubat, kita juga enggan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti memang hati kita sudah sangat keras. Ya, hati kita memang sudah membeku sehingga kita tidak butuh dengan rahmatnya Allah, tidak butuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang juga masih menceritakan tentang rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dari dosa yang mereka lakukan. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna abdan asaba dzamban wa rubbama qala adznaba dzamban. Ketika seorang hamba dia berbuat dosa atau terjatuh dalam maksiat, faqala rabbi adznabtu, kemudian dia berkata, ya Rabbku, aku telah berbuat dosa. Wa rubbama qala asabtu faghfirli, ya ampunlah dosaku wahai Allah dari maksiat yang aku lakukan. Faqala rabbuhu a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bihi, ya tidakkah diketahui oleh hambaku bahwasanya dia punya Rabb yang mengampuni dosa-dosanya, yang mengambil dari apa yang telah dia lakukan. Ghafartu li abdi, aku ampuni dosa hambaku. Thumma makatha ma sya'allah thumma asaba dzamban, setelah dia memohon ampun kepada Allah, setelah dia bertobat kepada Allah, tetapi kemudian setelahnya dia kembali berbuat dosa, dia kembali berbuat maksiat, dia kembali ya melakukan apa yang tadinya dia bertaubat, kemudian kembali dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku telah berbuat dosa kembali, aku telah berbuat maksiat kembali, ya Allah. Kembali Allah menjawab, tidakkah hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun, yang akan memaafkan semua kesalahan yang mereka lakukan. Dan kemudian Allah berkata, ghafartu lahu, aku ampuni dosanya. Dan kemudian setelahnya dia lakukan kembali dengan dosa yang sama. Apakah Allah Subhanahu wa taala jenuh mendengar tangisan hambanya? Apakah Allah Subhanahu wa taala jenuh mendengar ya rintihan dari hambanya ketika berbuat dosa dari dosa yang sama? Allah Subhanahu wa taala tidak jenuh. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesempatan sampai matahari terbit dari sebelah barat, sampai nyawanya berada di tenggorokan, maka disitulah akan ditutup pintu tobat tersebut. Namun kalau seandainya ini belum terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan selalu membuka pintu tobat kepada seorang hamba, bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah, bagi seorang penuntut ilmu. Ketika mereka mendengar hadis seperti ini, bukanlah ini menjadi peluang untuk dia berbuat maksiat, bukanlah ini menjadi kesempatan untuk dia melakukan ya perbuatan dosa, tapi seorang muslim, seorang muslimah ketika mendengar hadis ini, justru yang tertanam pada hatinya begitu baik Allah, begitu rahimnya Allah kepada hamba-hambanya, begitu sayang Allah kepada hamba-hambanya, sehingga tidak pantas bagi saya orang yang memiliki akal
untuk bermaksiat kepadanya. Seharusnya demikian yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bukan kita jadikan kesempatan, ya kesempatan dari rahmatnya Allah kemudian kita semena-mena berbuat dosa. Seorang orang yang beriman, dia tidak hanya melihat dari sisi rahmatnya Allah, dia tidak hanya melihat dari sisi kasih sayangnya Allah, tetapi dia juga harus mengingat innallaha syadidul iqab. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki iqab yang sangat pedih. Namun sebelum saya lanjutkan para hadirin dan hadirat, kenapa seseorang bisa terjatuh pada kesalahan-kesalahan yang sama secara terus menerus? Kita punya musuh bersama yang bernama syaitan alaihi laknatullah. Nah, di antara senjata syaitan para hadirin dalam menggoda anak manusia, dia memiliki senjata waswas dan khannas. Apa itu waswas? Waswas adalah dia menampakkan kepada manusia akan nikmatnya dosa tadi, akan lezatnya maksiat tadi, digambarkan kepada manusia, sehingga ya memotivasi manusia tadi untuk melakukan dosa yang dia sia-sia oleh syaitan, ya kenikmatan dosa tadi. Setelah manusia itu berbuat dosa, syaitan itu khannas. Apa itu khannas? Dia lari. Dia lari. Baik, disitulah manusia dia akan menyesal. Disitulah dia akan tepok jidatnya. Kenapa saya berbuat ini? Kenapa saya berbuat seperti ini? Kenapa saya melakukan ini? Kan begitu? Ya, sebelum kita melakukan dosa tadi digambarkan indahnya dosa tadi, nikmatnya zina tadi, nikmatnya khomer tadi, nikmatnya ghibah tadi. Tapi ketika kita sudah melakukan dosa, di situ dia lari. Ya, cuman masalahnya 2 hari setelahnya datang lagi dia dengan godaan yang sama, dengan tipu daya yang sama, dengan bisikan yang sama, dengan kenikmatan yang digambarkan yang sama. Kemudian manusia berbuat lagi dengan kesalahan yang sama, nyesal lagi. Iya, nanti setelahnya 3 hari datang lagi dia, terus menerus demikian. Sampai kapan kita mau berhenti para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Sampai kapan? Seharusnya ini sudah cukup cerdas bagi seorang muslim, karena seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah jatuh dari lubang yang sama. Dari umur kita masih belasan sampai umur kita sudah 60 tahun, terus menerus digoda dengan godaan yang sama oleh iblis alaihi laknatullah. Kita harus berhenti. Kalau seandainya kita tidak berhenti para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita khawatir kita akan menjadi audien yang berada di saf yang paling terdepan ketika syaitan menyampaikan khutbahnya nanti dalam nerakanya Allah. Iya dan billah. Allah menyebutkan konteks, teks, isi ceramahnya iblis nanti dalam nerakanya Allah. Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi. Sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang hak, dan aku juga telah berjanji kepada kalian dengan janji yang kemudian aku selisih. Maka hari ini kata iblis, la talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan diriku, salahkan diri kalian sendiri. Iya, telah datang nabi kepada kalian, telah datang rasul kepada kalian, Allah telah memberikan akal kepada kalian, dan juga Allah telah menyebutkan teks khutbah ini di dalam Al-Quran. Tapi kalian justru mengikuti aku, dan kalau seandainya kalian tidak mengikuti aku, tidak akan bisa aku memberikan mudarat kepada kalian, tapi justru kalian senang dengan aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Salahkan diri kalian sendiri, jangan salahkan diriku. Mari sama-sama hari ini kita menikmati ya akan dahsyatnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus menunggu hari itu para hadirin? Apakah kita akan berhenti pada hari di mana kita akan mendengar iblis menyampaikan khutbah di hadapan kita? Maka sebelum itu semuanya terjadi, tidak ada yang nikmat dari dosa tersebut.
Tidak ada yang nikmat dari maksiat tersebut. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tempat yang paling nikmat di dalam surga ke dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Dikarenakan apa? Dikarenakan dosa. Karena memang dosa itu nggak nikmat, dosa itu nggak lezat. Dosa itu akan menghancurkan diri seseorang, akan sampai kepada titik di mana dia berbuat dosa, dia sudah tidak lagi mendapatkan kenikmatan dari dosa yang dia lakukan, hanya sekedar untuk menghibur hatinya yang kosong. Terbiasa dengan zina, terbiasa dengan khamar. Ya, mungkin di awal dia minum khamar, dia merasakan bagaimana lezatnya khamar. Di awal dia berzina, mungkin dia merasakan bagaimana lezatnya dia berzina. Tapi akan tiba suatu titik, dia akan tetap minum khamar, dia tetap akan berzina, walaupun dia tidak merasakan lagi lezat dari khamar dan zina tersebut, tapi hanya sekedar untuk menghibur dirinya sendiri, untuk menghibur hati yang kosong. Ya, ini adalah azab yang Allah subhanahu wa ta'ala segerakan di dunia sebelum di akhirat. Ya, dan semalam kita sudah nukilkan ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Iya, beliau berkata, kalau seandainya neraka ada di kutub utara dan sementara aku berada di kutub selatan, maka aku akan merasakan bagaimana panasnya neraka, dan bahkan akan meleleh otakku, ia akan keluar isi otakku dari hidungku. Makanya kata beliau rahimahullah, ya, janganlah kalian melakukan dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat kelezatan yang kalian rasakan tidaklah bisa dibandingkan dengan besarnya azab yang akan kalian tanggung nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kepada kita hal-hal yang menenangkan hati kita. Allah telah memberikan kepada kita sesuatu yang menyejukkan jiwa kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan, Rasul juga telah menerangkan kepada kita dari hal-hal yang membuat kita itu menderita. Dosa nggak ada yang bisa membuat kebahagiaan. Dosa, wallahi, dosa itu justru akan menyempitkan hidup seseorang. Kita nggak mendapatkan, nggak pernah melihat orang yang menghafal Quran, para ulama yang mereka dengan ibadahnya, dengan ketaatannya mati bunuh diri. Tapi para pelaku dosa, para pelaku maksiat yang mereka menjadi idola anak-anak muslimin hari ini, tiba-tiba kita dapatkan mereka ditangkap polisi. Kenapa? Mengkonsumsi narkoba. Ketika ditanya, kenapa engkau mengkonsumsi narkoba? Stres. Ya, ada yang konsumsi narkoba, ada yang bunuh diri. Ya, seseorang menonton mereka untuk menghibur diri. Mereka yang ditonton saja justru stres hidupnya. Ini seharusnya memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Para hadirin, dosa itu tidak akan pernah membuat kita bahagia. Walaupun hartanya banyak, walaupun dikenal di seluruh dunia, walaupun dia bisa membeli apapun yang dia inginkan, wallahi dosa itu tidak akan bisa menyenangkan hati seseorang. Tapi justru ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, istiqomah di jalan Allah, itulah yang akan bisa memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kondisi tidak ada yang beliau makan kecuali hanya kurma dan air putih saja. Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata, baiti jannati, rumahku adalah surga untuk diriku. Ya, rumah itu surga buat beliau. Dalam keadaan rumahnya kecil, rumahnya pendek, tapi Rasulullah SAW merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu teman-teman semuanya, kita yang dengan nikmat yang Allah berikan mendapatkan hidayah, hidayah merasakan lezatnya menuntut ilmu, ya, hidayah mudah untuk melangkahkan kaki sholat menghadap kepada Allah, ya, dimudahkan untuk membaca Al-Quran, maka peganglah. Jangan kalian lirik ke kiri dan ke kanan. Jangan pernah bercita-cita untuk menjadi fulan, untuk menjadi ahlan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Wallahi mereka tidak bahagia. Mereka hanya bahagia, senang ketika kamera itu ada di depan mereka. Namun ketika kamera sudah menjauh dari mereka, disitulah mulai kesepian, kegelisahan dan kegundahan yang akan mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Bisa difahami ya? Jadi ini hal yang perlu kita ketahui. Syaitan
itu akan terus menerus mendatangi manusia dari jalan waswas dan jalan al-khannas. Baik. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah hadis yang kita baca tadi, kata beliau, la taqarrara dzambu mi'ah marah atau alf marah atau akthar wa taba fi kulli marratin. Kalau seandainya seseorang terus menerus berbuat dosa berulang 100 kali atau bahkan berulang 1000 kali, kata Imam Nawawi, atau yang lebih banyak daripada itu, dan kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang dia lakukan tersebut, maka Allah akan menerima taubatnya. Allah akan runtuhkan semua dosa-dosanya. Walau taba anil jami' taubatan wahidatan ba'da jami'iha sahat taubatu. Nah, kalau seandainya dia bertobat dari seluruh dosa-dosa tadi dengan satu taubat, maka Allah juga akan tetap menerima taubatnya tadi. Taib. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, kata beliau, falau fa'alal insanu mithlu hadha fil yawm miraran wa taba tauba bi syurutiha fa innallaha yaghfiru lahu. Nah, kalau seandainya seorang manusia setiap harinya dia berbuat dosa yang berulang-ulang, dia berdosa yang berulang-ulang, ya, dan kemudian dia bertobat kepada Allah dengan syurut-syurut yang telah kita ketahui bersama, maka tetap Allah akan menerima taubatnya. Jelas ya? Saya tegaskan kembali para hadirin, ketika kita mendengar penjelasan seperti ini, ya, jangan dijadikan kesempatan untuk berbuat dosa. Ya, 1000 kali masalahnya ketika kita betul bertobat, Allah cabut nyawa kita ketika kita bertobat, alhamdulillah. Lah masalahnya ketika kita sedang menikmati dosa tadi, di situ Allah mencabut nyawa kita, mau apa kita? Ya, dan perlu diketahui bahwasanya dosa dan maksiat itu tidak akan berhenti pada satu titik. Terkadang dosa itu akan mengantarkan kepada kesyirikan, dosa itu akan mengantarkan kepada kekufuran. Ya, nah kalau seandainya seseorang sudah jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan, sudah tamat, dia sudah game over. Dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Tetapi kita mendengar hadis-hadis yang seperti ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adalah ya menanamkan dalam kolbu kita akan besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Baik. Nah, kemudian ada satu hal yang penting yang perlu kita ketahui di dalam kita menyampaikan sebuah materi, apakah dalam kajian ataukah kita menasihati seseorang, maka kita harus jeli-jeli dalam melihatnya. Ya, karena sesuatu yang baik ketika tidak diletakkan pada tempat yang baik, maka dia tidak akan menjadi baik. Taib, ada orang-orang yang mereka berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya, terkadang kalau kita sampaikan hal-hal yang seperti ini, dia akan semakin apa? Semakin banyak dosanya, semakin sulit untuk dia bertobat. Maka kita harus sering mengingatkan kepada dia ancaman Allah, hukuman Allah, azabnya Allah, supaya dia takut. Makanya di sana disebutkan oleh para ulama, orang yang masih hidup, yang masih sehat, yang masih segar, itu sering diingatkan tentang apa? Azabnya Allah. Itu harus dibanyakan ketika disampaikan sesuatu. Tapi ketika dia sudah tua, dia sudah mulai sakit-sakitan, ya apalagi sudah tertidur di rumah sakit, jangan dikeraskan azabnya. Dikhawatirkan kalau dia dikeraskan azabnya, dia semakin apa? Semakin berputus asa dari rahmatnya Allah. Diingatkan kepadanya tentang kasih sayang Allah, disampaikan hadis yang kita sebutkan tadi, kita sampaikan ucapan para ulama agar dia tidak apa? Tidak berputus asa. Karena memang syaitan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dia akan mendatangi manusia itu dari banyak jalan. Selain dari jalan yang saya sebutkan, juga dia datang dari jalan untuk mengakhirkan, untuk bertaubat, dan kemudian di akhirnya syaitan akan menanamkan seseorang itu dari keputusasaan. Apa maksudnya? Di masa muda seseorang berbuat dosa, kamu masih muda, nantilah kalau sudah menikah kamu bertaubat, nikmati dulu dosaan ini. Nanti justru ketika masa muda engkau bertaubat, ya
belum puas dengan masa mudamu, belum puas dengan kesenangan dunia, nanti umur 50 tahun justru nanti ke diskotik, kan malu dilihat sama orang. Udah nikmati saja dulu, nanti kita bertaubat. Baik, ini yang di awal datangi syaitan. Tapi ketika seseorang sudah umur 60 tahun, tadi katanya kan 40 tahun mau bertaubat kan, sudah lewat 20 tahun, di umur 60 tahun dia tidak bertaubat, sudah mulai sakit-sakitan, tetap belum bertaubat. Syaitan tidak lagi datang dalam bab umur ente masih panjang, enggak, karena dia tahu dia akan mati. Syaitan akan datang, ente sudah tua mau tobat sekarang, malu ente sama Allah. Udah sakit-sakitan mau tobat, ya udah tua renta, udah bau tanah seperti itu, udahlah, nikmati saja, nanti neraka juga kita bisa bakar-bakar pisang goreng dalam neraka, aman nanti itu semuanya. Gitu jalan syaitan. Ya, dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah berumur 80 tahun, kita ajak sholat, kita ajak untuk bertobat kepada Allah, dia berkata biarkan nanti saya bakar pisang goreng dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena syaitan menanamkan dia keputusasaan dari rahmatnya Allah, yang tadinya dia tanamkan kepada kita, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Luas pengampunan. Udah, ente berbuat dosa saja dulu, gampang nanti bertobat. Tapi ketika sudah tua, bukan rahmatnya Allah lagi yang ditanamkan oleh syaitan, dia akan tanamkan kepada kita keputusasaan. Ya, apalagi yang harus saya lakukan sudah tua seperti sudahlah. Ya, apa yang dapatlah nanti di sana. Iya dan billah. Makanya kata para ulama seperti yang saya sebutkan tadi, dikuatkan kepadanya apa? Kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, ya luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah tetap akan menerima taubat hambanya. Itu yang harus kita kencangkan. Itu fikih ya, dalam menyampaikan sebuah ilmu yang diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama. Jadi jangan salah ya penempatan. Saya sebutkan contoh lagi. Sebagian muslimin, mereka sholat terkadang hanya di hari Jumat saja, kan begitu kan? Sholat hanya di hari Jumat saja. Baik. Nah, ketika si khatib menyampaikan tentang hadis farqun baina wa bainahum as-shalah, bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar, perbedaan di antara kita dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat dia kafir. Takut nggak kira-kira para jamaah Jumat mendengar hadis ini? Wah, kafir meninggalkan sholat. Takut nggak kira-kira? Ngeri ini. Iya, sudah mulai dia berpikir, wah ini saya nggak boleh main-main, kafir. Ternyata meninggalkan sholat, saya harus sholat ini, gak boleh saya meninggalkan sholat lagi. Tapi kemudian khatib berkata, namun hadis ini diceraskan dan diterangkan oleh para ulama. Di sana ada beberapa pendapat, ada yang menyebutkan di sini adalah kufrun duna kufrin, kafirnya tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Tadinya sudah takut dia, wah ini harus sholat saya asar nih. Oh alhamdulillah, khilaf ulama dalam masalah ini. Akhirnya tetap dia tinggalkan sholatnya. Ini fikih yang perlu diketahui. Kencangkan rasa takut dia kepada Allah, kencangkan. Bawa hadis-hadis yang lain lagi. Datangkan ayat masalakukum fis saqar qalu lam nakum minal musallin. Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, kenapa ente berada di neraka? Mereka menjawab, dulunya kami tidak sholat. Ingat, ini dikarenakan meninggalkan sholat, bahkan meninggalkan sholat asar saya bisa kafir, apalagi meninggalkan sholat 5 waktu. Nah itu harus dikencangkan supaya orang takut.
Nggak perlu kita rinci di sini. Ya, nggak perlu kita rinci. Tapi kita merinci masalah itu ketika kita berada di hadapan para penuntut ilmu, ya mereka sudah sholat, mereka tidak meninggalkan sholat, sudah mereka cinta dengan sholat, kita rinci. Bisa difahami ya? Nah, jadi melihat audien di dalam kita menyampaikan ilmu ini sesuatu yang penting. Nah, begitu juga kepada orang pelaku dosa, berdosa terus. Kita bawa hadis bitokoh sama dia, makin senang dia dengan dosanya. Iya, kita bawa apa yang kita sebutkan tadi, makin senang. Ingat, Allah itu adabnya pedih. Ingat, ya nanti ada hukuman dalam neraka demikian. Dengan maksud dan tujuan supaya dia ada ya rasa takut kepada Allah dan bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adapun dari sekian banyak dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun saya ingin membahas di pagi menjelang siang hari ini tentang dosa khalwah. Ya, dosa yang tersembunyi. Ya, mungkin orang-orang yang sudah mengenal sunnah, sudah hadir di kajian, ya mungkin dia tidak berbuat dosa yang bentuknya nampak, berjudi, ya, atau berzina, atau ke bioskop, nonton bioskop, atau ke diskotik, kan enggak. Tapi ada dosa-dosa yang disebut dengan dosa ya al-khalawat, dosa dalam keadaan tersembunyi. Apa dosa tersembunyi tersebut? Ya, pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis dosa ini dalam surat An-Nisa ayat ke-108. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum id yabituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Yastakhfuna minan nas. Mereka bersembunyi dari manusia dari dosa yang mereka lakukan. Mereka malu kalau manusia tahu kalau dia sedang berbuat dosa. Dia tidak mau ada satu orang pun yang mengetahui dia berbuat maksiat. Ya, dia khawatir tirai yang menutupi dosanya itu tersingkap. Dia khawatir pintu yang menutup dia berbuat dosa terbuka. Itu dia khawatirkan, jangan sampai manusia mengetahuinya. Bahkan kalau seandainya ada manusia mengetahui dia berbuat kesalahan, mungkin dia siap akan mengeluarkan uang sekian banyak untuk menutup mulut agar orang tersebut tidak membongkar apa yang dia lakukan dari kesalahan. Tetapi para hadirin, wala yastakhfuna minallah. Tapi mereka tidak bersembunyi dosa mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak dia takuti. Allah Subhanahu wa taala yang melihat apa yang dia lakukan. Tidak ada rasa malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang nampak darimu dan apa yang tersembunyi darimu. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, ini adalah dosa yang tidak ada di antara kita yang selamat. Terlebih kita berada di zaman yang media sosial, akses internet begitu mudah, yang hanya ada di tangan HP kita atau di tangan kita. Kalau dulu mungkin orang kalau mau lihat sesuatu TV-nya cuma satu di rumah, rame-rame nontonnya pakai remote. Tapi hari ini dia punya HP yang bisa mengakses apapun, yang awalnya tujuannya nggak ingin lihat apa-apa, tapi terlihat. Ketika terlihat pada pandangan pertama, dia merasakan asyik dengan penglihatan tersebut. Maka disinilah kita harus menyadari, ya, kita adalah manusia yang paling bodoh
Kita hapus semua dari histori HP kita, supaya nanti kalau istri kita buka HP nggak kelihatan. Tapi kita nggak sadar pemilik surga, pemilik neraka, Zat yang memberikan nikmat kepada kita siang dan malam, melihat kita berbuat dosa, melihat kita berbuat maksiat, tapi tidak ada rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah penyakit itu sendiri. Ini dosa itu sendiri. Ini maksiat itu sendiri. Dan diterangkan lebih jelas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, dari hadis Thauban radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amthalin jibalin tihamah fayaj'alallahu azza wa jalla haba'an manthura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, aku akan menceritakan kepada kalian suatu kaum daripada umatku yang mereka datang kelak di yaumul qiyamah dengan kebaikan yang sangat banyak seperti gunung Tihamah, sebuah gunung yang ada di Tihamah, besar gunungnya. Itulah kebaikan yang dia kumpulkan dulu di dunia. Fayaj'alallahu azza wa jalla haba'an manthura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan sebesar gunung Tihamah tadi hancur bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Thauban radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, sifatkan kepada kami tentang siapa mereka itu. Nam jallahum lana. Jelaskan, terangkan kepada kami, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lamu, agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak sadar. Kami khawatir jangan-jangan kami itu adalah mereka itu adalah kami. Itu dikhawatirkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna walakinnakum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Adapun mereka adalah saudara-saudara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min jilditikum, yang mereka dari kulit-kulit kalian. Mereka manusia seperti kalian, mereka beribadah seperti kalian. Wa ya'khuduna minal lail, mereka mengambil waktu di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti kalian. Kama ta'khudun, sebagaimana kalian juga beribadah di malam hari. Akan tetapi ketika mereka bersendirian, ketika tidak ada istri bersamanya, ketika tidak ada orang bersamanya, disitulah dia melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyadan billah. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan hadis ini adalah kondisi orang-orang munafik al-i'tiqadi. Ya, dan jangan membuat kita senang. Oh, munafik itu kodi, bukan saya itu. Tapi sebagian para ulama menyebutkan ini juga bentuknya nifaq al-amali. Kenapa? Karena di sisi keserupaan. Orang munafik menampakkan ketaatan di hadapan manusia dan dia menyembunyikan kekufurannya kepada manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di isi hatinya. Dan demikian juga orang-orang yang dia walaupun tidak memiliki nifaq al-i'tiqadi, dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sisi keserupaannya. Dia malu kepada manusia, dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada manusia dari dosa yang dia lakukan, namun dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah dari dosa dan maksiat yang dia lakukan. Dan tidak ada di antara kita yang bisa selamat dari penyakit yang seperti ini, para hadirin. Dan kita harus berjuang. Ya, ini perjuangan yang harus kita perjuangkan sampai kita bertemu dengan Allah. Karena kita mendapatkan orang-orang yang jujur dengan keimanannya, orang-orang soleh, orang-orang yang pantas untuk menjadi panutan bagi kita. Ketika mereka bersendirian, justru mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada satupun manusia
Yang mengelilingi mereka, disitulah mereka menangis, disitulah mereka meraung takut akan dosa dan maksiatnya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama salaf, para sahabat Rasulullah SAW, di siang hari mereka bagaikan singa yang bayi yang merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupan mereka. Kenapa mereka ketika dalam keadaan bersendirian mereka semakin takut kepada Allah? Mereka memikirkan ketika mereka berada dalam kubur, tidak ada istri, tidak ada siapa-siapa yang dia akan mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Itu yang mereka fikirkan oleh sahabat Rasulullah ketika mereka bersendirian. Tapi kalau kita justru bersendirian, ada kesempatan untuk kita berbuat maksiat dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, sehebat apapun kita menutup kesalahan dosa yang kita lakukan, akan Allah nampakkan. Apakah di dunia ataukah di akhirat, akan Allah Subhanahu wa taala nampakkan. Kalau seandainya Allah menampakkan di dunia, mungkin ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah. Tapi kalau seandainya Allah nampakkan di akhirat kelak, maka tidak ada waktu untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini harus ada terapi yang harus kita lakukan untuk mengobati penyakit ini. Karena ini penyakit bukan penyakit kecil, ini penyakit besar. Ya, ini bukan dosa kecil, ini dosa besar. Ini mengarah kepada kenifakan. Ya, memiliki sifat seperti orang-orang munafik. Yang kita khawatirkan di awalnya kita memiliki sifat nifaq al-amali, bisa berubah menjadi nifaq al-i'tiqadi. Maka di sana para ulama, para hadirin menyebutkan ada beberapa hal agar kita bisa terbebaskan dari dosa khalawat tersebut. Ya, dosa yang bersendirian. Yang pertama, kata beliau, al-iltija'u ilallahi ta'ala bid-du'a wa tadarru ilaih. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya, mengadu kepadanya agar diberikan keistiqomahan, agar diberikan kepada kita kekuatan. Apa yang nampak di hadapan manusia, begitulah kondisi dan keadaan kita ketika kita bersendirian. Ya, apa yang manusia hari ini melihat kita, maka itulah yang terlihat ketika kita tidak dilihat oleh manusia. Ya, hal yang seperti ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah sulit, tetapi itulah hal yang wajib untuk kita lakukan karena itu bagian dari keikhlasan. Karena para ulama ketika menerangkan dan menjelaskan apa itu ikhlas, maka orang yang ikhlas dia tidak beda kondisinya ketika dia berada di tengah manusia dengan kondisinya dia sendiri, tidak ada bedanya. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ketika dia bersendirian terkadang mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayasrif anhu dzunub wal ma'asi, dan sehingga dia berdoa agar Allah memalingkan dia dari dosa-dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepada dirimu tentang diriku wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku dekat dan aku mengabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi apa saja kita minta kepada Allah, ya, dan tentu hal yang paling terpenting apa yang kita bahas hari ini, ya, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang tertanam rasa takut kepada Allah ketika kita berada di hadapan manusia. Ini hal yang harus sering kita berdoa. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat, selalu meminta bantuan dari Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana teriwayatkan dari beliau, doa yang selalu beliau baca sebelum beliau salam dalam salat beliau, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Ya Allah, bantulah aku bisa menyebut namamu, berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Beribadah baik kepada Allah tentunya ketika kita berada di hadapan manusia dan ketika kita di sendirian di dalam kamar kita. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, karena semua kekuatan itu datang dari Allah. Nam la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita hanya menyandarkan kepada diri kita sendiri,
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dan menerangkan kekuatan seseorang itu tergantung ke apa yang dia gantungkan. Kalau seandainya dia menggantungkan kekuatan yang dia punya, itulah kekuatan yang dia miliki. Tapi kalau seandainya dia bergantung kepada Allah Rabbul Alamin, maka sebesar itulah kekuatan yang dia punya. Maka jangan pernah kita merasa ya hebat dengan apa yang kita miliki. Allah yang hebat, Allah yang maha baik, Allah yang mampu sebenarnya membuat kita baik. Hari ini para hadirin dan hadirat, orang melihat kita baik bukan karena baiknya kita, tapi hebatnya Allah dalam menutup aib kita. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis yang luar biasa ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang tentunya ini yang menjadi bahan renungan bagi kita akan baiknya Allah dan luasnya rahmat Allah, bukan menjadi peluang untuk kita berbuat dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyidangi orang yang berbuat dosa di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan dosa-dosanya. Kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini. Dan orang itu tidak mengingkarinya. Dia berkata, "Ya ya Allah, saya berbuat dosa ini dan dosa ini." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Dulu di dunia aku telah menyembunyikan dosa-dosa ini di hadapan mata-mata manusia. Namun hari ini, kata Allah, juga aku akan menutupi dosa ini dari tatapan manusia. Dan kemudian Allah mengatakan, aku ampuni dosa-dosamu seluruhnya." Subhanallah. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, ya, kemudian Allah ampuni dosa kita dan ditutup dari mata-mata manusia. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang laki-laki yang dia tidak membawa kebaikan apapun setelah dia mati, kecuali dia suka memberikan hutang kepada orang-orang yang membutuhkan, dan setiap waktu tanggal untuk menagih hutang dia kirim utusannya, dan dia berkata, siapa yang membayar hutangnya ambillah, dan siapa yang tidak membayar hutangnya maka maafkanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan aku nanti di akhirat kelak. Ya, nah kemudian ketika dia mati dia tidak membawa kebaikan apapun, dan Allah bertanya kepadanya, "Fulan, apa kebaikan yang telah engkau lakukan?" Dalam keadaan Allah mengetahui apa kebaikan yang dia lakukan. Akhirnya dia menceritakan kebaikan yang dilakukan tadi. Kemudian Allah berkata, "Maka hari ini aku memaafkan dosa engkau, karena engkau telah memaafkan memaafkan urusan saudara-saudaramu." Subhanallah. Kalau kita berbicara tentang kasih sayang Allah, berbicara rahmatnya Allah, para hadirin dan hadirat, ya, maka sangat banyak sekali yang itu nggak bisa terhitung, apakah dari sisi nas ataukah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi dengan kondisi dan keadaan seperti ini juga tidak membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa lagi yang akan bisa membuat kita takut kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, yang kedua, mujahadatun nafs. Kita harus bersungguh-sungguh. Ya, harus bersungguh-sungguh untuk menghilangkan dosa ini. Harus ada keinginan yang kuat. Karena kalau seandainya tidak ada keinginan yang kuat, jangankan kita berbicara permasalahan yang kita bahas, urusan dunia pun terkadang nggak pernah jalan. Antum mau diet ini misalnya, mau diet, mau jogging, mau lari, mau olahraga, kalau antum tidak paksa, ya keluar dari rumah kemudian berlari-lari, ya itu
sampai mungkin sampai kita mati, kita nggak jadi berlari, berolahraga, dipaksa. Kita paksa, sulitnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Di situ kesulitan kita. Tapi setelah 1 minggu itu akan mudah. Nah begitu juga dalam masalah dosa ini. Iya, mungkin di awal kita kesulitan untuk meninggalkan dosa-dosa yang kita bahas tadi. Tapi kalau seandainya kita jujur kepada Allah, ya kita memang ingin melepaskan kejelekan-kejelekan itu dari kita, maka insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Tapi kalau nggak ada usaha dari kita sendiri, untuk meninggalkan dosa-dosa yang seperti ini, maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya maka kita khawatir, ya kita akan terus menerus seperti ini, kemudian kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama syaitan di dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Dan kemudian dia berusaha untuk mensucikan dirinya untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia paksa. Karena manusia ketika mereka tidak disibukkan dengan kebaikan, maka pasti dia akan apa? Akan tersibukkan dengan kejelekan. Itu sebuah kepastian. Ya, antum misalnya para hadirin tidak hadir di pengajian sudah berbulan-bulan, maka otomatis antum pasti akan tersibukkan dengan kejelekan, itu sudah pasti. Iya, terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam maksiat, tidak merasakan lagi nikmatnya ibadah, tidak merasakan lagi lezatnya sholat, dan seterusnya. Itu sebuah kepastian. Walaupun antum gak pernah mendengar ceramahnya syaitan mengajak kita berbuat dosa, walaupun gak ada flyer bagaimana memanage agar dosa itu bisa istiqomah, gak butuh. Itu nggak butuh didengar. Iya, tetapi walaupun kita nggak pernah mendengar kajian-kajian khusus dalam memanage berbuat dosa, istiqomah berbuat dosa, ketika kita meninggalkan kebaikan, pasti kita akan masuk ke area yang kita sebutkan tadi. Itu sebuah kepastian. Ya, dan yang anehnya lagi kadang-kadang kita ya, ketika kita membahas sebuah kajian, sebuah permasalahan fikih agama atau apa saja masalah agama, kita cepat bosan. Betul nggak?
Pembahasannya apa? Pembahasannya kitab ini. Ya, kitab ini udah saya bahas dulu, udah saya belajari dulu. Cepat bosan kita. Tapi syaitan yang mendatangi kita was-was khannas dari umur kita belasan tahun sampai umur kita 50 tahun, gak bosan-bosan kita dengar ngomongannya dia. Gak bosan-bosan. Dari umur dari kita masih muda belia sampai berjenggot putih, itu saja ceramah yang disampaikan oleh syaitan, itu saja godaannya dia. Gak bosan-bosan kita dengar, bahkan kita taati, kita patuhi. Tapi ketika membahas agama, kita cepat bosan, cepat jenuh. Ya, apalagi misalnya ada durasi kajian 1 jam. Mungkin lihat jamnya sudah 5 kali lihat jam ini. Ini sudah jam kayaknya kok lama kali ini jam 11 ini. Kok nggak jalan-jalan, apa baterainya habis atau jamnya rusak? Tapi subhanallah, ketika kita berbuat sesuatu yang nggak penting, sesuatu yang nggak bermanfaat, dan buat tidur kita buka HP kita, ya jam 9 buka HP, lihat jam, itu jam 12. 3 jam nggak terasa, seakan-akan baru 5 menit. Tapi ketika mendengar kajian, mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 1 jam lama sekali. Ya, ini sebenarnya bukan kajiannya yang lama para hadirin, tapi memang hati kita nggak betah sama kebaikan. Hati kita nggak suci, nggak bersih. Disebutkan dari para ulama kita, ulama salaf terdahulu, diceritakan ada 2 orang ulama yang keluar dari masjid di musim dingin. Kita tahu kalau di Arab itu musim dingin kan dingin sekali. Ya, di pintu masjid mereka berdiskusi tentang hadis. Tanpa terasa dikumandangkan adzan subuh. Nggak terasa. Itu kan berapa jam dari sholat isya sampai adzan subuh, nggak terasa karena mereka menikmati indahnya ilmu tadi. Ya, kalau kita seperti yang saya sebutkan tadi, ya 1 jam saja itu berasa lama sekali. Tapi membaca Facebook, status di Facebook ada 1000 komentar, itu mungkin 900-nya dibaca. Subhanallah. Yang isinya nggak jelas, isinya perdebatan, cacian, makian, semuanya dibaca. Ya, jam 8 buka, nanti jam 11 buka lagi. Oh, sudah ada 1500 status. Lanjut komentar, lanjut lagi bacanya. Gak bosan-bosan. Ya, kalau kita mau jujur para hadirin, kalau hari ini nggak ada kajian misalnya, hari ini nggak ada kajian, kira-kira ada nggak buku yang kita baca hari ini dari buku agama? Hah? Tapi kalau status WA orang sudah kebaca atau belum? Hah? Setiap hari status WA dibaca lengkap. Mulai dari istri curhat tentang suaminya, mulai dari orang sold out dagangannya, mulai dari orang beli mobil baru, masuk semua di status WA. Setiap hari dibaca, setiap hari diikutin. Ini kira-kira menyenangkan hati kita atau membuat hati kita semakin sedih? Apalagi yang dagangannya kita sama dengan dagangan dia. Setiap hari sold out dia, kita nggak sold out. Sempit nggak hati kira-kira? Sempit. Ya, kita tahu itu nggak bisa memberikan kebahagiaan untuk diri kita, tapi disitulah kita masuk. Tapi sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca buku para ulama, mendengar kajian-kajian, menyejukkan hati kita, menyejukkan jiwa kita, tapi justru kita nggak betah di situ. Ingat para hadirin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat dalam Al-Qur'an, laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia.
Mereka diberikan hati, namun hati itu tidak bisa membuat mereka takut kepada Allah. Mereka diberikan pendengaran, mereka diberikan penglihatan, itu semuanya juga tidak membuat mereka takut kepada Allah. Ulaika kal an'am balhum adall, kata Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa mereka digambarkan oleh Allah lebih sesat dari binatang ternak? Karena binatang ternak, sapi, kambing, kalau seandainya di musim hujan antum keluarkan kambing antum, dia tidak akan keluar. Dia tahu air hujan ini akan bisa memberikan mudarat untuk dia. Nabi dari kalangan kambing untuk menjelaskan mudaratnya air hujan. Enggak ada kitab yang diturunkan kepada kambing, dan juga dia tidak diberikan akal oleh Allah, tapi naluri binatangnya dia tahu ini akan bisa memberikan mudarat untuk dirinya. Tapi subhanallah, manusia yang diberikan akal oleh Allah, diturunkan kepadanya Al-Quran, didatangkan kepadanya Rasul, justru dia lari ke dalam dosa, dia lari dalam maksiat, ditarik oleh orang, akhi ini dosa, ini maksiat, justru dia tepis tangan orang tersebut dan masuk ke dalam dosa tadi. Permisalan Allah itu begitu indah, permisalan Allah itu begitu cocok. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW permisalkan antara diriku dengan kalian, kata Rasulullah, seperti ada sebuah lilin yang kemudian ada binatang-binatang yang mendekati lilin tersebut, dan kemudian ya binatang itu digeser, dihilangkan dijauhkan lilin supaya dia tak mati kena terlilin. Begitulah kondisi manusia. Rasulullah SAW menceritakan, ketika aku menarik pinggang kalian, Rasulullah nggak memegang tangan kita, karena kalau memegang tangan kita, kita bisa tepis. Rasulullah nggak pegang kaki kita, kalau pegang kaki kita mungkin kita bisa menepisnya. Tapi Rasulullah mengatakan, aku pegang pinggang kalian, aku pegang, kata Rasulullah. Tapi justru kalian menepis tanganku dan kalian lebih memilih untuk masuk ke dalam neraka. Itu permisalannya Rasulullah akan cintanya beliau kepada kita, tapi justru kita memilih untuk masuk nerakanya Allah dari dosa-dosa dan maksiat yang tidak berhenti untuk kita lakukan. Ya, maka di sini para hadirin yang hadirat, harus ada usaha yang kuat dari kita. Ya, jangan menunggu bulan Ramadan. Hari ini kita harus meninggalkan itu semuanya. Kita harus menjadi orang yang jujur. Bagaimana kita berada di hadapan manusia, begitulah harus lebih ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, maka niscaya kami akan memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalannya kami. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat al-khalawat, maka Allah akan mudahkan kita untuk meninggalkan itu semuanya. Tapi kalau seandainya tidak ada keinginan dalam hati kita, Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya yang harus kita bekali untuk membentengi diri kita dari dosa yang seperti dosa khalawat adalah kita melihat tentang ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang telah kita baca dari Thauban, kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang seseorang sudah lelah berbuat ketaatan, berbuat kebaikan di dunia ini, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan amalan-amalan kebaikan yang telah dia kumpulkan. Ini harus selalu menjadi beban atau harus menjadi introspeksi dalam kehidupan kita. Kenapa dalam dagangan kita, dalam bisnis kita, kita mencari mentor-mentor agar dia bisa memberikan kepada kita pengetahuan, agar bisnis kita nggak bangkrut, agar bisnis kita nggak rugi, agar bisnis kita selalu berlaba. Kita mencari CCTV supaya nggak ada yang mencuri barang kita pakai sistem agar uang 1 rupiah pun nggak lari ke sana, nggak lari kemari. Kita beli sistemnya jutaan rupiah, puluhan juta rupiah, agar harta kita nggak hilang. Tapi subhanallah, kita nggak pernah peduli dengan amalan yang telah kita kumpulkan di dunia ini yang menjadi bekal untuk kita bertemu dengan Allah. Tidak ada kepeduliannya apakah amalan itu hilang ataukah tidak hilang, apakah amalan itu bermanfaat untuk saya ataukah tidak nanti di yaumul qiyamah. Ya,
Kemudian yang selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, al-istish'ar bi muraqabatillahi ta'ala wa raqibun wa mutali'un 'alal muslim fi kulli halin. Kita harus menanamkan pada diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Iya, kalau seandainya seharusnya kepada Allah kita harus lebih malu. Kalau seandainya kita takut manusia melihat kita berbuat dosa, seharusnya Allah yang harus lebih kita takuti. Ya, maka inilah hasil daripada tauhid yang kita pelajari. Inilah hasil dari kitab akidah yang kita baca hari ini. Karena pembahasan tauhid, para hadirin, bukan hanya sebatas pembahasan ya, tidak ke kuburan, tidak minta kuburan, tidak berdoa ke kuburan, tidak berdoa kepada mayit. Bukan hanya ini saja bab tauhid. Ini adalah bagian dari bab tauhid, tapi bukan keseluruhan bab tauhid di situ. Ya, bukan hanya tidak datang ke dukun, tidak percaya tukang ramal. Iya, ini bagian dari tauhid. Tapi bentuk ketauhidan seseorang kepada Allahu Rabbul Alamin, dia selalu merasa bahwasanya Allah memantau, melihat apa yang dia lakukan, sehingga dia tidak mau berbuat sekecil apapun dosa kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah, hal yang selanjutnya yang perlu kita ketahui, 6. Seseorang menghayalkan ketika dosanya itu dilihat oleh orang yang sangat dia hormati. Ketika dosa itu dilihat oleh orang yang sangat dia muliakan, bagaimana kira-kira perasaannya? Siapa orang yang antum paling muliakan? Misalnya mertuanya antum, atau orang tua antum, atau ibu antum, atau ayah antum, atau direktur tempat antum bekerja, yang antum tidak mau kesalahan antum, dosa antum dilihat oleh dia, malu. Ya, nah kalau seandainya dia nggak punya surga, nggak punya neraka, kita malu kepadanya, seharusnya Allah yang punya surga dan punya neraka itu harus lebih malu untuk kita berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Kemudian selanjutnya, ya, mengingat kematian. Kita mengingat kematian. Kalau seandainya ketika kita sedang berbuat dosa, berbuat maksiat, disitulah malaikatul maut mencabut nyawa kita. Apa kondisi kita, apa keadaan kita? Jangan sampai kita seperti hadis yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, inna rajulan ya'mal bi amalin ahli jannah ma yaku bainahu wa bainahu illa dhira fayasbiqu alil kitab falyamal amalan ahlun nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga. Dia berbuat ketaatan, berbuat kebajikan. Ya, apakah hubungan dia dengan Allah ataukah hubungan dia dengan manusia? Tiba-tiba coba-coba buat dosa. Tiba-tiba coba-coba buat maksiat, terjatuh dalam dosa, dia menikmati dosa tadi, disitulah dicabut nyawanya oleh Allah. Sudah lelah, sudah capek, bertahun-tahun dia istiqomah, akhirnya coba-coba buat dosa, di situ dia mati. Ya, maka ini hal yang harus kita khawatirkan ketika kita berbuat dosa. Sebagaimana telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, ada sebagian para ulama salaf terkadang takut ketika mereka tidur. Kenapa mereka takut tidur? Ketika mereka tidur, disitulah Allah mencabut nyawa mereka. Takut mereka. Bukan berarti mereka nggak tidur, mereka tidur. Tapi kekhawatiran itu ada pada diri mereka dalam keadaan tidur itu bukan dosa. Dalam keadaan tidurnya mereka sebagai wasilah untuk mereka beribadah kepada Allah. Tapi mereka khawatir. Namun terkadang kita berbuat dosa yang paling besar pun tidak ada rasa takut kalau seandainya tiba-tiba malaikatul maut mencabut nyawa kita. Kemudian selanjutnya, para hadirin, kita mengingat janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang saleh dari surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Dan juga kita berfikir bagaimana kerasnya adab Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Apakah orang yang mereka dicampakkan ke dalam neraka yang lebih baik, atau orang yang mereka diberikan keamanan nanti kelak di yaumul qiyamah? Ini harus selalu kita pikirkan. Kalau seandainya saya berbuat dosa seperti ini, berbuat maksiat seperti ini, maka ini ganjaran yang akan saya dapatkan nanti di hadapan Allah. Tapi kalau saya berhenti dari dosa dan maksiat ini, maka inilah yang akan saya dapatkan nanti di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita harus mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang selalu menghasung kita untuk berbuat kebajikan, teman-teman yang mengingatkan kita ketika kita terjatuh dalam dosa, teman-teman yang apabila kita melihat wajahnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum. Ya, sabarlah engkau kepada orang-orang yang selalu mengingat Allah siang dan malam, dan jangan pernah engkau berpaling dari mereka. Ini hal yang paling terpenting di dalam kehidupan seseorang dalam menjaga keistiqomahannya. Dan sebelum saya tutup, para hadirin dan hadirat, ada satu hal penting yang perlu kita ketahui, yang setiap kita mengetahui di mana titik lemahnya kita ketika kita berbuat atau terjatuh dalam dosa. Orang yang cerdas bukan hanya sekedar dia tahu, bukan sekedar dia meninggalkan dosa, tapi orang yang cerdas adalah dia meninggalkan jalan-jalan menuju dosa itu sendiri. Karena kalau seandainya kita meninggalkan dosa dan tidak meninggalkan jalan-jalan menuju kepada dosa, maka kondisi kita seperti yang kita sebutkan tadi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Ya, maka di sini seseorang harus paham di mana titik lemahnya. Titik lemahnya saya kalau seandainya saya sedang sendiri, ya pasti di situ saya jatuh dengan dosa. Ya, maka solusinya orang yang belum menikah, yang mana ketika dia bersendirian dia akan berbuat dosa, apa solusinya? Dia menikah. Ya, dia menikah. Begitu juga kalau seandainya saya berteman dengan si fulan, ngumpul dengan si alan, ngobrol dengan si alan, pasti saya akan terjatuh dengan riba, saya terjatuh dengan namimah, saya terjatuh dengan dosa. Ya sudah, kita tinggalkan apa saja yang membuat kita terjatuh dalam dosa. Ya, jadi setiap orang itu punya titik lemah yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ya, maka disinilah seorang muslim, seorang muslimah harus cerdas. Di mana titik lemahnya saya? Disitulah